Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman dari mata kuliah karakter building, yang mana saya akan membahas dari apa yang saya dapat selama perkuliahan setengah semester ini. Tujuan dari pembahasan ini sendiri adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang akan selama 1 minggu. Sebelum ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Miftah Nizar Walfauzi dengan nomor pokok mahasiswa 98824051213110123. Saya berasal dari Fakultas Komunikasi dan Desain, Program Studi Ilmu Komunikasi pada Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang berada di Bandung, Jalan Soekarno-Hatta. Selanjutnya akan saya jabarkan mengenai rencana pembahasan kali ini. Anda semua bisa lihat pada dokumen presentasi ini di mana selama saya mempelajari mata kuliah karakter building sendiri telah mendapatkan beberapa hal yang akan saya bahas kali ini, antara lain mengenai yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah self-esteem, yang ketiga adalah integritas, dan yang keempat adalah humility and selfness, dan yang terakhir adalah prasangka, yang dimana karakter sendiri akan membahas apa sih sebenarnya karakter itu, bagaimana pendapat tokoh-tokoh lain mengenai karakter, seberapa pentingnya karakter itu, perbedaan karakter dan kepribadian itu seperti apa. Di materi yang kedua mengenai self-esteem atau harga diri, yang mana saya akan membahas apa itu harga diri atau citra diri, membangun cara citra diri kita, aspek-aspek citra diri, faktor yang mempengaruhi citra diri, dan bagaimana membangun citra diri. Pada materi yang ketiga mengenai integritas, yang mana saya akan membahas definisi dari integritas itu sendiri. Bagaimana integritas menurut tokoh publik, bagaimana dampak positif integritas itu seperti apa, dan langkah-langkah menjadi berintegritas itu apa saja. Dan yang materi keempat mengenai humility and selfness, yang dimana diawali dengan membahas humility terlebih dahulu, dengan memahami apa itu humility, kenapa humility menjadi hal yang penting bagi kita yang miliki, dan mengenai selfness yang terkadang ada pada diri kita yang akan dibahas lebih lanjut di presentasi saya di akhir bersamaan dengan materi mengenai prasangka. Selanjutnya kita akan membahas sesuai rencana pembahasan yang telah saya paparkan tadi. Pertama, kita akan membahas mengenai karakter. Apa sih sebenarnya karakter itu? Karakter merupakan seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral dan mental seseorang. Secara etimologi atau bahasa, istilah karakter berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Yang perlu digarisbawahi di sini ada kepribadian itu adalah dua hal yang berbeda dan memiliki arti sendiri. Kepribadian adalah seperangkat kualitas pribadi seseorang, sedangkan karakter adalah kumpulan karakteristik mental dan seseorang. Contohnya, jika Anda seseorang yang dikatakan pendiam, tidak banyak bicara, atau dalam psikologis disebut introvert, itulah yang dinamakan kepribadian. Ataupun Anda jika orangnya ekstrovert atau ambivert, itu dinamakan kepribadian. Sedangkan karakter sendiri adalah perilaku kita. Contohnya mungkin bisa jadi jika kita pemarah, baik hati, ataupun bisa jadi kita pemalas atau pendendam. Itulah yang dinamakan karakter, sesuatu yang berkaitan dengan mental dan moral seseorang. Selanjutnya akan saya bahas bagaimana mengenali karakter. Yang pertama ialah menilai, dan karakter terkait erat dengan apa yang mencerminkan diri kita. Misalnya jika kita mendapatkan suatu masalah dan kita memiliki karakter yang supel dan kritis, maka dalam menghadapi masalah itu
kita tidak terlalu mengedepankan ego sendiri, sehingga menunjukkan sisi yang bagus dalam diri kita. Lalu pada poin kedua ialah orang-orang dari semua budaya berbagi nilai yang sama seperti kepedulian, keadilan, kejujuran, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, disiplin, dan kepercayaan. Dengan kata lain, di Indonesia sendiri dalam studi kasusnya yang bermacam-macam budaya yang berbeda, namun sebetulnya kita dapat saling memahami dan menghormati satu sama lain. Yang mana itu semua terbentuk dari budaya di lingkungan sekitar kita sendiri, membuktikan bahwa budaya apapun pada dasarnya sama untuk membentuk karakter yang baik. Selanjutnya sebagai tambahan adalah mengenai panduan dari karakter diri kita. Yang pertama adalah karakter diri akan berkembang seiring berjalannya waktu, di mana karakter itu terbentuk mulai dari kita kecil melalui apa yang didapat, pengalaman apa saja yang kita dapat, dan itu semua bisa membentuk dan mengembangkan karakter diri kita sendiri. Lalu poin yang kedua adalah ketika kita menunjukkan karakter diri kita dari tanggung jawab yang kita terima melalui kata-kata dan tindakan. Pada dasarnya karakter asli seseorang itu dapat muncul ketika kita menerima stimulus atau suatu hal yang sifatnya tanggung jawab yang memicu bagaimana diri kita dalam merespon hal begitu. Setelah memahami apa sih sebenarnya karakter itu, sekarang saya akan membahas pentingnya pendidikan karakter untuk diri kita sendiri. Dibagi menjadi 3 aspek berikut. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang mana pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dalam membentuk karakter yang baik. Melalui pendidikan ini untuk mendapatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan, serta tindakan yang tepat. Yang kedua adalah aspek afektif, yang mana pendidikan karakter sendiri dapat membentuk nilai moral melalui perasaan yang telah disampaikan atau tersampaikan pada diri kita. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek aksi yang mana jika telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dari apa yang kita dapat, maka pembentukan karakter kita dapat muncul melalui tindakan-tindakan kita terhadap suatu hal yang kita hadapi. Selanjutnya, ini ada definisi pendapat menurut karakter mengenai karakter dua tokoh. Yang pertama adalah Tom Landry yang mengatakan bahwa menurut saya karakter adalah penentu terpenting keberhasilan, pencapaian, dan kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan. Dan itu betul sekali, di mana dari karakter kita dapat ditujukan kepada orang lain pun menjadi penentu bagaimana respon orang lain terhadap kita dan apa yang akan kita hadapi ke depannya. Lalu yang kedua, Helen Keller, seorang penulis, aktivis, dan dosen di Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa karakter tidak dapat dikembangkan dengan mudah dan tenang. Hanya melalui pengalaman cobaan, penderitaan jiwa dapat dikuatkan, ambisi, dan kesuksesan yang tercapai. Gitu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan karakter dan kepribadian yang mana masih sangat membuat bingung kita sendiri. Baik, langsung pada perbedaan karakter dan kepribadian sendiri dapat kita lihat secara definisi yang di awal kita bahas, yang mana definisi dari karakter sendiri ialah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral dan mental seseorang. Sedangkan kepribadian ialah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang sesuai dengan lingkungannya. Yang kedua adalah secara sifat, di mana karakter bersifat secara mental dan moral, sedangkan kepribadian bersifat fisik dan bersifat pribadi. Lalu yang ketiga ada secara perubahan antara karakter dan kepribadian sendiri jelas berbeda, yang mana karakter akan selalu sama seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, karakter tidak dapat diubah, namun sebetulnya dapat diubah tetapi sangatlah sulit. Oleh karena itu, pendidikan karakter sejak kecil sangatlah penting. Sedangkan kepribadian sendiri dapat berubah seiring berjalannya waktu melalui pengalaman yang kita dapatkan dan evaluasi diri sendiri. Lalu yang terakhir,
perbedaan karakter dan kepribadian adalah mengenai validasi masyarakat, yang dimana kepribadian seseorang tidak dibutuhkan validasi masyarakat, sedangkan karakter sendiri dibutuhkannya validasi masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai self-esteem atau harga diri, yang mana dalam harga diri terdapat yang dinamakannya citra diri atau disebut self-image. Di sini saya akan membahas definisi citra diri, bagaimana membangun citra diri kita, aspek-aspek citra diri, faktor yang mempengaruhi citra diri, dan bagaimana kita membangun citra diri. Langsung saja, yang pertama adalah self-image atau citra diri. Secara sederhana, citra diri adalah pandangan pribadi terhadap diri kita sendiri, yang mana pandangan ini merupakan gambaran mengenai karakteristik kita, seperti apakah kita cantik atau cerdas ataupun berbakat dari atau egois. Selanjutnya, menurut Chaplin pada tahun 2006, dia mengatakan bahwa citra diri adalah gambaran mengenai diri sendiri atau individu berdasarkan kamus psikologi self image, gambaran diri, jati diri seperti yang digambarkan atau dibayangkan. Kita melihat diri sendiri atau disebut self image, ini ada mungkin dapat menggambarkan diri Anda seperti apakah mulai fisik, ganteng ataupun cantik, dengan fisik seperti hidung mancung, berotot ataupun kurus seperti itu. Dan Anda juga bisa menggambarkan mulai sifat diri, bagaimana diri kita itu sebenarnya. Seperti yang di awal saya katakan, apakah mungkin Anda baik hati, jahat, egois, ataupun cerdas. Itu tergantung sudut pandang Anda sendiri, bagaimana Anda menggambarkannya. Selanjutnya, menurut Miles pada tahun 1994 mengatakan bahwa self-image adalah konsep yang dimiliki individu atas pilihannya sebagai individu sendiri. Jadi pada intinya adalah konsep kita terhadap kita sendiri, bukan dari orang lain. Makanya biasanya orang yang cenderung menanggapi dan terlalu menerima apa yang orang lain katakan terhadap dirinya sendiri, biasanya dia kehilangan jati dia sendiri. Selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek citra diri yang dibagi menjadi 3, yaitu dunia fisik, physical world, dunia sosial, social world, dan ada dunia dalam atau dunia psikologis. Pada dunia fisik itu cenderung kita dapat mengungkapkan seperti apa diri kita karena ya memang terlihat, sedangkan dunia sosial mungkin hanya kita yang tahu ataupun orang yang terdekat kita yang mengetahuinya. Apalagi dalam dunia psikologis kita seperti apa, hanya kita yang paling tahu kondisinya, bagaimana tantangan hidup, apa yang telah kita alami. Selanjutnya, adalah faktor-faktor mengenai citra diri, yang mana dibagi menjadi 2 faktor perilaku, yaitu faktor perilaku dan faktor sosial, di mana citra diri kita sendiri dapat kita lihat melalui bagaimana tingkah laku kita terhadap orang lain, apakah orang lain senang berhubungan dengan kita, apakah malah sebaliknya, orang lain tidak suka berhubungan dengan kita. Di faktor sosial ini, citra diri kita terlihat dari pengalaman dan lingkungan yang kita dapatkan. Yang mana ketika dilihat orang lain, maka terlihat seperti, oh kamu tuh orangnya begini, begitu. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas faktor tadi, apakah kita telah membentuk citra diri kita secara positif ataupun secara negatif. Yang mana akan saya berikan bagaimana ciri-ciri contoh citra diri positif dan negatif. Yang pertama, citra positif itu ialah memiliki rasa percaya diri yang kuat. Dalam hal ini harus kita tekankan adalah bukan rasa diri kita yang hebat ataupun tidak hebat, mampu atau tidak mampu, meskipun perasaan mampu itu penting sehingga membentuk citra diri yang baik. Yang kedua, memiliki tujuan dan ambisi yang jelas.
Dapat kita lihat pada tokoh-tokoh bisnis misalnya Bob Sadino ataupun siapapun mereka. Mereka itu memiliki ambisi dan tekad yang kuat untuk masa depannya. Mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan tujuan yang diinginkan sekalipun. Meskipun ada kesulitan atau tantangan dalam hidup mereka, apalagi sebagai pebisnis yang pastinya memiliki hutang puluhan juta, bahkan ratusan juta, yang mana bisa jadi membuat sulit untuk tidur, karena pastinya terpikirkan terus. Tetapi merekalah yang akan memiliki ambisi, tidak menyerah pada keadaan sampai akhirnya bisa menjadi sukses. Seperti yang dikatakan pada materi karakter, di mana karakter dan keinginan seseorang adalah penentu kesuksesan dan pencapaiannya dia. Yang ketiga, memiliki kepribadian dan karakter yang baik dan mampu berani mengatasi hal yang dihadapi. Jika teman-teman lihat dari ketiga poin di atas, sebetulnya dapat kita simpulkan bahwa jika kita ketiga poin di atas, maka kesuksesan itu ada harapan untuk kita capai. Yang mana sebagai bekal kita di masa depan, entah menjadi manajer, pegawai biasa, ataupun direktur, mereka akan memiliki peluang berhasil karena mereka sendiri memiliki modal yang kuat untuk terus maju meraih kebebasan dan keinginan yang mereka capai. Selanjutnya adalah ciri-ciri citra negatif seperti apa. Yang pertama adalah merasa rendah diri atau dirinya rendah. Yang berarti dia meletakkan posisi dia sendiri lebih rendah dari orang lain. Lebih kurangnya dari orang yang mana dia akan merasa lebih rendah dan akhirnya dia kurang percaya diri. Kalau seperti itu, bagaimana orang lain mau menilai citra diri Anda dengan baik jika Anda sendiri yang kurang percaya diri dan merendahkan diri sendiri? Yang kedua adalah tidak semangat hidup. Yang mana citra diri kita itu terbentuk karena ada dorongan untuk semangat hidup. Jika tidak punya dorongan untuk semangat hidup, maka perpindahannya pun sedikit. Dan tidak ada perubahan dalam hidup yang berarti karena apa? Karena tidak memiliki semangat yang berarti. Kita pasti tahu bahwa orang yang sukses, pasti mereka memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan hidup. Yang ketiga, memiliki pikiran pesimis dan menunda waktu. Nah, jadi orang yang seperti ini pessimisan begitu, takut akan segala sesuatu yang akan dia hadapi. Padahal bisa jadi dia belum memulai sedikit pun hingga mau ini atau takut gagal dan lain-lain. Apalagi ditambah suka menunda waktu yang membuat manajemen waktu dia itu buruk, segala sesuatu di nanti-nanti begitu. Itulah tadi negatif yang mana sangat menghambat dorongan untuk maju sehingga pada akhirnya mau bagaimana orang itu mau sukses jika tidak punya keinginan. Oleh karena itu, citra diri negatif yang mana harus kita hindari. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk membangun citra diri atau build self image. Yang pertama, tidak ada dalih atau alasan yang membuat kita seringkali dalam kegagalan atau kesulitan. Kita cenderung menyalahkan orang lain bahwa dialah yang menyebabkan kita menderita. Seringkali kita menganggap diri kita korban atau dikenal dengan sebutan playing victim. Meskipun jadi sebetulnya kesalahan kita atau orang lain, tapi yang perlu diingat adalah kita tidak boleh berlama-lama dalam fase seperti ini karena kita harus maju dan berkomitmen untuk sukses agar membuat citra diri kita bagus untuk kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, bangga terhadap diri sendiri. Terlepas dari apapun yang kita miliki dan tidak membandingkan apa kekurangan kita dengan orang lain secara berlebihan, karena pada dasarnya manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang ketiga, memperhatikan penampilan. Penampilan juga penting karena sebisa mungkin kita harus berpakaian rapi, bersih, sehingga kita sendiri merasa nyaman dan orang lain pun sama. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu periksa kembali apa yang kita bicarakan masuk ke dalam pikiran kita. Dengan kata lain, kita harus memperhatikan apa yang telah kita dapatkan atau kita konsumsi. Entah itu hal baik ataupun hal yang negatif. Yang kelima adalah percaya bahwa Anda bisa. Karena kita semua diberi modal yang sama, waktu yang sama, artinya kita memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan sesuatu. Dan yang keenam adalah membuat pernyataan positif. Dengan hal itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita.
Yang ketujuh adalah jangan takut ada kesalahan. Seringkali orang dalam melakukan sesuatu itu takut dengan apa yang dia lakukan. Takut itu salah, padahal bisa jadi bukan dia yang salah. Dan sebetulnya juga kesalahan itu bukan hal yang selalu harus ditakutkan. Karena biasanya untuk menemukan kebenaran-kebenaran itu pasti pada awalnya kita mendapatkan kesalahan yang mana itu menjadi pengalaman bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedelapan adalah lakukan pekerjaan kasih sayang, yang artinya memang menunjukkan belas kasihan di mana kita harus memanusiakan manusia. Maka hal itulah yang akan membangun citra diri positif pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir ataupun kesembilan yaitu periksa lingkungan Anda. Dengan kata lain, kita harus bergaul dengan hal atau orang yang positif. Misalkan analoginya seperti jika kita bergaul dengan penjual parfum, bertemu dengan dia setiap hari, maka kita akan ikut wangi parfum begitu. Itulah hal yang harus kita lakukan dalam membangun citra diri kita menjadi lebih baik sehingga termasuk orang yang memiliki citra diri positif. Selanjutnya kita akan memasuki materi yaitu mengenai integritas. Apa sih sebenarnya integritas itu? Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai prinsip yang kita miliki. Misalnya dalam suatu pekerjaan kita diberi tanggung jawab oleh atasan dan ditunjuk untuk memegang tugas tertentu yang dimana kita mampu untuk mana kita harus ambil dan jika tidak mampu maka kita harus menolak. Karena sebetulnya itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Menurut C.S. Lewis, dia mengatakan bahwa integrity is doing the right thing, even we one is watching. Yang artinya integritas adalah hal-hal yang benar, bahkan ketika tidak ada siapapun yang melihat. Selanjutnya adalah dampak positif dari integritas, yang mana dampak ini diperoleh seorang yang berintegritas. 4 dampak positif integritas antara lain yang pertama, integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan. Orang yang berintegritas cenderung berpikir secara kritis dan pintar dalam mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Oleh karena itu, biasanya untuk menjadi pemimpin, maka orang itu harus berintegritas terlebih dahulu. Yang kedua adalah integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Seperti yang saya bilang pada poin pertama, jika kita menjadi orang yang berintegritas, maka bukanlah hal yang sulit untuk menjadi pemimpin. Meskipun tidak jadi pemimpin, tapi kita mampu bekerja dalam tim di bawah tekanan. Yang ketiga adalah integritas melahirkan kepercayaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena jika kita berintegritas, maka orang pun akan senang dengan apa yang kita hadapi. Apalagi dalam pekerjaan yang mana kita bisa diberi kepercayaan untuk memegang posisi tertentu. Misalnya. Yang keempat dan yang terakhir adalah integritas dapat melahirkan prestasi, di mana ketika kita berhasil dalam mencapai sesuatu, maka kita dapat mendapatkan imbalan dari hasil kerja keras kita yang berupaya jadi orang yang berintegritas. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih cara berintegritas itu. Orang yang berintegritas itu biasanya melakukan apa? Ada 7 step untuk menjadi orang yang berintegritas. Antara lain yang pertama yaitu doing what we say will we do. Atau artinya melakukan apa yang kita katakan. Jika kita telah berjanji sesuatu hal yang akan kita lakukan pada orang lain, maka kita harus menepati janji itu. Jangan lari ataupun kabur setelah kita mengatakan janji tersebut. Yang kedua yaitu talking responsibility. Bertanggung jawab dalam berbicara. Untuk menjadi orang berintegritas, maka kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
Biasanya orang yang berintegritas bersedia bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak menunjuk atau menyalahkan orang lain, atau melempar tanggung jawab kepada orang lain. Yang ketiga yaitu taking care of ourselves, menjaga diri kita sendiri. Orang yang berintegritas dapat menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk apapun itu. Ini termasuk mengurus kebutuhan kita dan tetap bugar secara fisik dan memiliki cukup uang. Intinya adalah bertanggung jawablah pada diri sendiri. Yang keempat adalah thinking of the big picture, memikirkan gambaran besarnya. Orang-orang yang berintegritas pasti tahu tentang apa yang dilakukan orang lain di sekitar mereka. Mereka sering bertanya apakah ini baik untuk semua orang atau hanya saya saja. Yang mana hal ini juga mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak dan mengevaluasi diri sendiri. Yang kelima adalah respecting other, menghormati orang lain. Orang yang berintegritas akan menganggap orang lain lebih baik dari dirinya, memberikan kehormatan kepada orang lain dan kemampuan untuk menerima informasi dari orang lain. Namun bukan berarti dia merendahkan dan menempatkan dirinya di bawah orang lain. Bukan seperti itu. Yang keenam adalah checking the mirror, memeriksa cermin. Orang yang berintegritas biasanya melihat diri sendiri dan selalu ingin memperbaiki dirinya sendiri. Juga orang yang berintas biasanya bisa mengakui bila ada yang salah dengan dirinya. Intinya Anda harus berkaca atau self-image, bagaimana cara Anda mengevaluasi diri sendiri. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu stand up for what right and wrong. Membela yang benar dan apakah yang salah. Orang yang berintegritas hidup dengan kepercayaan. Jika hal itu benar, maka tidak perlu mendengarkan apa kata orang lain. Namun ketika ada sesuatu yang salah, maka orang yang berintegritas akan angkat bicara atau angkat suara ketika ada hal yang salah. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai humility. Mengapa humility menjadi hal yang penting yang kita miliki? Karena humility berbicara tentang kualitas diri kita. Definisi humility menurut C.R. Snyder, Sen, J. Lopez pada tahun 2001 mengatakan bahwa humility is the quality being humble. Dictionary definition acquainted humility is low self-regard and self-answer. Yang artinya kerendahan hati merupakan sebuah kualitas diri menjadi seorang rendah hati. Dalam beberapa kamus menyatakan bahwa kerendahan diri merupakan sebuah bentuk penghormatan serta kerendah dirian. Selanjutnya Merriam menurut kamus Webster menyatakan bahwa rendah hati adalah freedom from pride to arrogance, yang artinya kebebasan, kebanggaan, dan kesombongan. Sedangkan menurut kamus Cambridge menyatakan bahwa rendah hati adalah the quality of not being proud, because, or aware of your bad qualities, yang artinya sebuah bentuk tidak kebanggaan dan menyadari akan kekurangan. Jangan terlalu bangga kepada diri Anda. Anda harus bisa menyadari kekurangan dari Anda agar selalu rendah hati dalam diri Anda. Misalnya, diri Anda berpikir bahwa Anda tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu akan menjadikan orang yang bersifat arogan dan sombong. Setiap orang pasti punya kekurangannya masing-masing. Tidak semua hal bisa Anda lakukan dan tidak semua hal bisa Anda pahami. Jadi mulai sekarang coba lihat kekurangan pada diri Anda sendiri dan jangan terlalu bangga kepada apa yang Anda punya saat ini. Selanjutnya adalah bagaimana cara menerapkan mindset atau pikiran yang bagus untuk menjadi orang yang rendah hati. Yang pertama adalah jangan berpikir kita terbaik untuk melakukan segala hal. Setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa diri Anda bisa melakukan semua hal yang baik. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang bersikap optimis. Nah, di sini teman-teman harus berpikir secara optimis untuk menerapkan prinsip-prinsip rendah hati pada diri teman.
Yang ketiga adalah menerima bahwa kita bukanlah orang yang terbaik dalam segala sesuatu. Yang keempat, tidak berpura-pura merendah. Janganlah merendah hanya untuk dipuji orang lain atau ingin dilihat oleh orang lain saja. Yang kelima, sebagai tambahan mengenai kelemahan diri, bagaimana kurangnya Anda selama ini. Selanjutnya adalah hal yang harus Anda kembangkan mengenai rendah diri dengan memulai beberapa hal berikut. Yang pertama, menjadi relawan. Contohnya jika di sekitar Anda ada yang terkena musibah atau sedang kesulitan, Anda harus menolong untuk meringankan kesulitan orang yang berada di sekitar Anda. Yang kedua, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, bahkan dengan saudara Anda sendiri. Yang ketiga, kesediaan untuk mau diajari oleh siapapun. Anda harus terus belajar mengenai semua hal. Ilmu yang Anda dapatkan bisa dari siapa saja, dari orang yang lebih tua, orang yang seumuran dengan Anda, bahkan orang yang umurnya di bawah Anda tentunya. Yang keempat, jangan terlalu banyak mengeluh. Karena banyak orang-orang di luar yang berharap bisa berada pada posisi Anda. Maka dari itu kita kurangi mengeluh pada diri kita. Yang kelima, melakukan kebaikan tanpa ingin diketahui orang lain. Teman-teman, jika melakukan sesuatu hal yang baik, baiknya jangan orang lain tahu tentang apa yang sudah dilakukan. Lalu sebagai tambahan, sebelum masuk materi selfness, yang keenam adalah ambillah waktu lebih banyak untuk bersentuhan dengan alam. Misalnya teman-teman hiking ke gunung atau wisata air untuk menenangkan pikiran Anda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai selflessness. Selflessness. Menurut kamus Oxford Dictionary, selflessness adalah concern more with needs of wishes of others than with one own, yang artinya perhatian lebih dengan kebutuhan dan keinginan orang lain daripada dengan keinginan sendiri. Sedangkan menurut Douglas Harper mendefinisikan bahwa selflessness adalah the principle or practice of action for the welfare of others, yang artinya prinsip atau praktik kepedulian kesejahteraan orang lain. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara mengembangkan pola pikir yang tidak mementingkan diri sendiri atau pola pikir selflessness, karena semua dimulai dari pikiran. Ketika kita ingin melakukan suatu hal tersebut, maka yang akan kita lakukan adalah hal itu. Yang pertama yaitu memperluas wawasan Anda tentunya. Mari kita lebih informasi-informasi yang benar tanpa berpikir picik. Yang kedua, berusahalah memahami orang lain. Janganlah kita mengedepankan ego kita sendiri yang mana itu bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan kita. Yang ketiga, jadilah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, walau tidak ada orang yang tahu. Yang keempat, ikutlah merasa senang jika orang lain merasa senang. Yang kelima, jadikanlah seseorang yang tidak mementingkan dirinya sebagai model dari Anda. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat pilihan yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama, jangan menyakiti demi memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, jangan menghargai waktu Anda lebih penting dari waktu orang lain. Tetapi pikirkan juga waktu orang lain. Ketiga, buatlah pilihan untuk membantu banyak orang. Membantu orang memang tidak boleh pilih-pilih, tapi pilihlah orang yang lebih sangat butuh pertolongan kita. Yang keempat, maafkan dan lupakan. Memang benar memaafkan mudah, yang susah itu untuk kita melupakannya. Tapi berusaha melupakan seseorang yang telah menyakiti diri kita dan berusaha juga memaafkan dan ikhlas atas apa yang menimpa diri kita. Selanjutnya adalah melakukan perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri. Setelah tadinya bagaimana membuat pilihan, sekarang bagaimana melakukan perbuatannya atau sikapnya. Yang pertama, bagikan waktu dan keahlian secara sukarela. Ikhlas dalam membantu seseorang dalam hal keahlian. Misalnya kita bisa membantu tetangga yang atapnya bocor dan luangkan waktu untuk membantu seseorang. Jangan terfokus
pada urusan diri kita sendiri saja. Yang kedua, donasikan apa yang kita bisa. Jadi memberi sebesar mungkin apa yang kita beri atau donasikan. Karena penting sekali, sebagai contoh, baju yang kita anggap sudah tidak muat, lebih baik kita donasikan saja kepada orang lain. Maka baju itu akan lebih bermanfaat. Yang ketiga, selalu siap membantu teman dan keluarga. Jadilah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas mengenai prasangka yang sebetulnya seharusnya saya taruh di materi yang ketiga, namun tidak apa-apa. Mari kita bahas sedikit saja mengenai prasangka atau dalam bahasa Inggris ialah prejudge. Prasangka adalah sangka negatif melalui fakta yang teruji valid melibatkan unsur emosional suka ataupun tidak suka yang memperkuat sangkaan diri kita. Ada beberapa wujud prasangka, yaitu ada antiklosi, diskriminasi, penyerangan fisik, dan yang terakhir eksterminasi. Pertama, antiklosi, membicarakan kelompok lain baik dalam kelompok maupun antar teman. Ini merupakan level awal dari wujud prasangka sendiri. Yang kedua, diskriminasi, memperlakukan berbeda atau menolak kelompok lain terlibat dalam berbagai macam bidang, seperti pekerjaan rumah, ibadah, ataupun peraturan yang mana pada tahap ini prasangka mulai membahayakan. Yang ketiga yaitu penyerangan fisik. Kelompok mengekspresikan kebenciannya dengan langsung menyerang fisik. Di wujud inilah hal yang tidak disangka, yaitu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Yang keempat dan yang terakhir yaitu eksterminasi, pembunuhan dan bahkan perbunuhan secara massal atau satu kelompok. Pada fase ini, wujud dari prasangka yang telah berubah hingga menjadi bahaya akan jadi ancaman untuk orang lain ataupun kelompok tertentu. Setelah mengetahui 5 derajat ataupun tingkatan dari wujud prasangka yang sebetulnya sangat mengerikan, tapi perlu kita tahu adalah itu semua dapat diminimalisir dengan cara berikut. Yang pertama, menjalin hubungan atau interaksi dengan pribadi ataupun kelompok tersebut, atau bersilaturahmi untuk membentuk tali persaudaraan yang menghilangkan hal buruk dari prasangka. Yang kedua, mengklarifikasi prasangka pada pribadi ataupun kelompok. Jika kita mempunyai sangkaan terhadap orang lain, alangkah lebih baik kita mengkonfirmasi hal tersebut terlebih dahulu. Siapa tahu sangkaan buruk kita terhadap mereka itu salah. Yang ketiga, tetap menghargai keinginan dan keunikan kelompok ataupun pribadi, sekalipun prasangka itu benar. Yang keempat, melakukan kerjasama melalui kerja nyata. Itulah rangkuman mengenai materi yang saya berikan hari ini selama 1,5 semester ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.